Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode 191. Kita mau ngucapin selamat tahun baru 2025. Semoga tahun 2025 ini bawa berkah, bawa sukacita, kemudian bawa rezeki, kan kesehatan ke kita semuanya teman-teman sekalian. Amin. Semoga dilancarkan buat rencana-rencana dan resolusi yang mungkin udah dibikin dari akhir 2024. Kalaupun belum tercapai juga jangan putus asa. Iya. Dan kan resolusi. Siapa tahu di 2026 lagi nanti 2026. Gitu biasanya tuh resolusi, Mas. Resolusi itu 3 bulan pertama lagi anget-angetnya. Iya. Itu biasanya bulan keempat mulai menurun, udah gitu. mulai rubah, revisi resolusi. Terus nanti udah lupa tuh. Kayak gitu. Kalau buat gue sih biasanya kalau udah punya resolusi, misalnya punya sekian, paling enggak diusahakan 60% tercapai. Iya, di atas setengah kecapai itu udah sebuah hal yang. Tapi pengalaman gue ya Dip ya, maksud gue kita jangan jadikan resolusi itu sebagai sebuah beban atau tekanan kalau menurut gue. Justru kita harus balik teman-teman sekalian, kita jadikan itu sebagai pengingat aja kalau menurut gue. Jadi semacam dia reminder ke kita bahwa hey, yang bikin resolusi ini kan kita sendiri yang bikin kan teman-teman sekalian. Nah, jadi ya udah, ini kan gue yang bikin, ya gue harus bertanggung jawab untuk fulfill itu semuanya gitu loh. Atau jadi harus seperti itu sih. Kadang-kadang resolusi itu kan KPI ya. KPI-nya dikecil-kecilin. Iya. Makanya kamu gue teman-teman sekalian dari awal gak usah bikin yang muluk-muluk. Jangan ambisius ya. Jangan ambisius gitu loh. Mendingan kita bikinnya yang bukan berarti juga kita harus mengecilkan. Kita bikin yang sewajarnya aja. Nanti kan kita selalu review. Nah nanti kalau kita menaikin kita naikin. Kalau gue lebih seperti itu sih Dip. Apa kalau resolusi buat lu pribadi dulu Mas? Sebenarnya Dip ya, gue itu dari beberapa tahun yang lalu buat gue itu sebenarnya sih resolusi itu kan kita nggak perlu harus bikinnya setiap akhir tahun kan. Buat gue setiap hari juga gue bikin resolusi gue gitu loh. Hari resolusi ini lebih baik daripada hari kemarin. Maksud gue itu kan kelihatan klise ya. Tapi teman-teman sekalian itu yang kalau kita bicara hari ini lebih baik dari kemarin. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus konsisten dalam setiap langkah hidup kita. Itu gak gampang loh, maksud gue kayak gitu loh. Kalau gue mudah nih, kayak hari ini lebih baik dari kemarin. Kemarin gue tidur jam 6 jam gue. Iya. Gue pengen hari ini 7 jam. Oke. Gitu, karena lu dikit ya tidurnya 6 jam ya? Nggak, tadi malam karena tidurnya kemalaman. Tapi itu normal berapa jam? 7 pengen ya. Selalu 7 kan? Iya benar, gue juga gitu 7 kayak 6 gitu. tuh berasa kurang sih. Betul. Weekend biasanya malah gue bisa 8. Untuk umur yang memang sudah tuh memang kalau umurnya kalau kita udah masuk stage 40, 50 itu idealnya 7 sih kalau menurut gue. Tapi kenapa gue suka dengar malah semakin tua banyak orang tidur semakin sebenarnya gini. Bukan makin pendek Dip. Ini pengalaman gue ya. Kalau gue akan tetap reach 7 jam. Tapi itu gue tanya dokter gue juga dan berapa orang memang itu wajar katanya. Memang saat tidur itu ada jam-jam tertentu kita kebangun. Gue ambil contoh gue ya. Nah gue udah tahu nih. Gue itu selalu kebangun di antara di range jamnya itu jam 3 atau jam 4 Dip. Pagi selalu. Apa nih, pipis atau? Biasa pipis, habis itu udah agak susah tidur gitu loh maksudnya. Atau misalkan kebangun jam segini, baru jam 3 tapi tidurnya tuh agak butuh effort. Bukan untuk kita bisa tidur lagi. Mimpi sesuatu. Enggak. Jadi dia kayak kebangun. Kenapa ya? Memang di umurnya seperti itu, memang agak seperti itu gitu loh. Nah, gue awalnya itu di waktu gue di awal-awal kan agak kaget ya, loh kenapa gue bangun selalu di jam seperti itu kayak gitu kan. Terus katanya itu wajar gitu. Nah, biasanya kan otomatis kalau gue bangun kan selalu baca WhatsApp ya, karena kan lihat ada kerjaan atau apa, kadang nanti just scrolling sosial media. Gue pikir ini nggak efektif buat gue, ini nggak bagus. Jadi gue cari kegiatan lain, misalkan jam segitu biasanya gue bisa langsung tidur. Kadang-kadang butuh waktu kan. Nah kalau butuh waktu, gue coba dengan apa, gue baca gitu loh, atau gue ibadah. Habis kalau baca lagi. Bukannya malah jadi enggak ya? Kalau baca enggak deh, kalau baca enggak deh. Kalau lu main handphone malah jadi on lagi. Jadi gue sekarang kalau gue nggak baca, gue ibadah aja. Jadi gue biasanya kalau gue ibadah itu jam 6 jam 7 pagi, ya gue majuin aja jam 3 atau jam 4 habis juga tidur lagi gitu loh. Masih bisa ngantuk lagi berarti bisa. Gue bisa tidur lagi. Kalau main handphone yang bikin jadi mikir sebenarnya lagi. Gue mikir itu. Jadi gue bisa tidur lagi. Gue bangun-bangun jam 6. Gitu jam 6 udah setengah 7 gitu loh. Ada yang hal simple jadi kadang buka handphonenya itu bukan hal yang maju. Jadi gini, gue tuh ada klub kesayangan bola gue yang dijadikan notifikasi kan. Kan ada klub-klub bola yang tampilnya jam setengah 2 selesai jam 3 gitu. Nah itu lu harus nonton, gak bisa enggak. Gue gak nonton. Jadi? Kadang kebangun jam setengah 4. Pasti notifikasi terakhirnya adalah skor terakhir kan.
kalau dia menang mungkin gue tidurnya nyenyak, kalau dia kalah jadi kepikiran. Itu bisa kepikiran ya. Jadi ngeliatin gini, lu kalau misalkan tim sepak bola favorit lu kalah ya, lu bisa kepikiran sampai berapa lama? Baru lu bisa perasaan lu normal lagi. Sebenarnya kepikirannya bukan berarti gue sih nggak yang maniak bola gila-gila banget. Kesel gitu. aja, kesel. Jadi kan ada rasa gitu kesel tapi jadi kok jadi nggak tidur sih gue gitu. Ada kalau baca atau kadang-kadang ada dua deh. Kalau nggak baca bola adalah WhatsApp terakhir yang misalnya urusan kerjaan tapi ternyata sebuah masalah. Tapi kan itu sering kita ketemuin. Lah tau gitu gue nggak baca. Iya benar. Makanya kadang-kadang kalau di jam segitu gue hindarin. Itu nggak bisa tidur loh. Iya. Gue hindarin aja. Iya benar. Gue setuju tuh. Jangan dibaca ya. Aduh. Yang muncul tuh sebenarnya cuma satu kalimat pertama. Iya. Tapi kan Mas maaf bisa ditelepon karena ada. Jadi 2025 itu apa ya, kita bicara lagi. Lu pengennya resolusi lu seperti apa sih? Sebenarnya seperti yang kita ucapin di episode terakhir, keseimbangan itu harus gua galakkan gitu. Karena itu hal yang setuju. Kadang di omongan bisa tapi di kenyataan tuh susah banget kan gitu. Jadi kayak jam berapa dulu harus istirahat. Contoh deh istirahat deh, waktu istirahat. Kadang-kadang merasa kayak contoh gini deh. Gue tuh tidur sebenarnya jam 11 tuh udah paling malam kan. Misalnya kita anak-anak gue tuh lagi tidur cepet jam 8:30 gitu tiba-tiba tidur abis berenang capek gitu misalnya capek gitu. Sebenarnya yang tidur yang satu, kalau yang gede tuh kadang-kadang masih di kasur main handphone gue tahu lah, tapi kan udah beda kamar terserah lah. Terus kita kan merasa anak gue udah tidur, harusnya kita memilih tidur juga dong. Tapi kan kadang kayaknya 1,5 jam masih ada waktu, bisa deh lumayan. Tapi akhirnya membuat ngecek handphone yang membuat pikirannya jadi lebih panjang, ngantuknya lebih susah tuh kadang-kadang. Tapi gini Dip, itu kan kita bicara dalam situasi normal ya. Tapi kalau lu lagi misalkan lagi ada post pro, atau lu lagi misalkan lagi promo film lu, nah itu biasanya lu tidurnya itu lu bagaimana memanage atau mengatur waktu nih? Intinya gue tuh karena kan lu kalau ngedit itu kan nggak mungkin lu ngedit selesai jam 6 jam 7 malam kan? Sebenarnya kalau ngedit dalam hal offline gitu, semua kita udah mulai tertib, mulainya pagi aja supaya jam 6 jam 7 tuh udah selesai. Karena kalau udah kelamaan juga udah nggak efektif Mas. Tapi problemnya biasanya kalau udah fase kesekian, revisi kesekian, itu biasanya berhubungan dengan jadwal kitanya bisanya jam berapa, editornya bisa jam berapa. Kadang-kadang kita udah terlanjur ngisi pagi sampai sore, mau nggak mau jadi ngisi malam kan. Itu yang kadang-kadang. Itu lumayan sering nggak kalau lagi post pro? Sebenarnya sering sih enggak, tapi lebih kepada kadang kalau waktunya udah mepet jadinya dan nggak selesai, nambah lagi besok. Itu yang gue pengennya menggalakkannya adalah lebih jauh-jauh hari. Yuk kita timnya mungkin diperbanyak, ngelihatnya lebih cepat, ngelihat lebih efektif supaya nggak sampai kepada kita harus sampai malam gitu. Iya benar. Kalau memang udah cukup ya udah sih. Pengennya lebih syuting juga disiplin. Syuting juga kalau seperti syuting itu sih ya. Udah malah udah sehat udah overall sehat kok, gitu. Ya, syuting sama Imaginary menyenangkan sekali kok gitu loh. Alhamdulillah. Selesai jadi kalau udah cukup ya cukup. Ya kalau memang harus sampai malam banget biasanya dikasih. Dan maksudnya kayak gue contoh gue tuh kayak salah satu talent gue lagi syuting sama lu itu, kalau memang ada syuting yang sampai malam atau sampai itu udah dikasih tahu jauh-jauh hari sebelumnya nanti ada gini, tapi kalau ada kompensasinya ya hari ini syuting sampai jam sekian, besok break. Nah, biasanya gitu lah. Biasanya kalau ada satu hari ya oke lah gitu. Kan kita juga sempat menggeser break bahkan kan. Iya, gua suka banget kayak gitu-gitu. Kalau dari Avatar 88, apa resolusi tahun ini, Mas? Sebenarnya sih kalau menurut gua ya, gue pengennya apa yang sudah bagus ya kita gue pertahankan, karena kan sekali lagi yang kita ngomong di episode sebelumnya, mempertahankan itu sangat amat susah. Karena itu butuh energi energi yang stabil gitu loh, untuk menjalani itu semuanya. Dan itu buat semua apapun juga lah itu seperti itu. Tapi bagaimanapun juga itu gue tetap pengennya kan juga ada berkembang kan gitu loh. Misalnya pengen evolve juga kan seperti itu. Dia pengen evolve juga. Gue rencananya juga mereka mau bilang juga nanti akan ada talent baru kan. Mudah-mudahan maksud gue dengan masuknya talent baru itu ya bisa membawa sesuatu yang menyenangkan lah gitu loh maksud gue kan. Jadi bisa membawa hal yang baru, kemudian joyfulness-nya juga lebih berasa, bukan malah jadi persaingan lah intinya gitu ya. Harusnya enggak, karena range umurnya cukup jauh karena mereka yang masuk itu nanti early 20. Gen Z malah. Ada yang malah 1 14 mau ke 15 ya, 1 15, 1 17, nanti 1 22 gitu loh. Jadi memang masih baru kan kayak gitu loh. Gitu ya semoga sih menurut gue memang apa yang
baik di 2024 harus kita pertahankan. Jagalah kita ini terus. Kalau udah mungkin teman-teman udah mulai nempel di papan meja kerja di tembok untuk resolusi-resolusi yang bisa kecapai. Gue tuh kadang kesenangnya gini Mas, kalau udah bikin resolusi atau to-do list, kalau udah berhasil 1-2 yang bisa gue checklist tuh happy banget. Biasa lu taruh di ini gitu ya. Misalnya kayak banyak sehari gue naruh hari ini to-do listnya 5-6. Bisa 2 tuh udah mulai dikit lagi itu sih. Jadi kalau buat lu nulis atau lu ada di smartphone lu to-do listnya? Kalau nge-breakdown semua di buku. Tapi kalau udah jadi udah jadi to-do listnya doang di handphone, karena kadang handphone yang bisa dibawa itu gua klik. Gue nulis sih, gua bawa tuh buku catatan gue itu. Di buku tuh gue biasanya nge-breakdownnya. Jadi gue ngambil judulnya doang, gue taruh di to-do list di handphone. Iya. Jadi buat teman-teman kalau yang punya to-do list atau resolusi, menurut gue jangan lupa untuk mencatat. Kalau cuma di kepala doang mah itu menyenangkan loh. Nanti nggak jadi. Nanti udah itu teman-teman lihat lagi, tulis lagi itu menyenangkan sekali. Biasanya setahun satu buku gue, buku kecil A5 kali ya. Buku gue banyak. Buku gue banyak teman-teman sekalian, to-do list, jurnal, apa segala macam. Emang harus gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman mengawali 2025 saatnya mulai merapihkan resolusi kalian, menulis dengan jelas kapan yang harus dilakukan, Januari, Februari. Harus clear. Jangan semua ada di kepala. Sebagai penutup, kemarin kita berdua dikasih buku sama Mas Iva Isfansyah, bintang tamu kita di episode 189, mengelola festival film. Ini udah ada di toko buku tuh di Gramedia dan buku-buku terdekat. Ini bukunya mengelola festival film. Kayaknya overall sebagian besar soal JAF ya. Iya, sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang mau tahu soal festival film atau mau bikin festival film dalam lingkup lebih kecil, buku yang paling tepat untuk ini menurut gue, kita baru dikasih jadi belum sempat baca, tapi menurut kita ini adalah buku yang paling tepat. Pengen tahu seluk-beluk soal festival film. Jadi bisa dicek, mungkin di online juga udah ada harusnya ya. Dan tahun ini juga yang paling penting adalah Mas Sulung akan menerbitkan buku kelimanya. Doakan kejadian ya teman-teman sekalian ya. Ini cukup tantangan juga cukup besar, tapi ya gue yakin akan bisa kejadian sih. Semoga lancar buku-bukunya Mas Sulung. Terima kasih. Dan gue bisa mendapatkan hal positif lagi dari buku itu. Amin. Teman-teman yang udah nonton di episode ke-191, terima kasih. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 192. Terima kasih teman-teman.